Shalom. Saya kasih introduction dulu. Dalam Alkitab itu ada terjemahan baru, ada terjemahan lama, ada terjemahan sederhana Indonesia, ada bahasa Indonesia masa kini. Nah, kenapa bermacam-macam variasi dari Alkitab ini? Karena pada aslinya ayat Alkitab itu dari bahasa Yunani. Jadi pada saat masa itu kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain agar lebih dipahami, agar firman Tuhan itu bisa dijangkau ke semua orang. Dan pemahamannya bukan cuma kayak Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bisa saja ada penjelasan yang lebih luas lagi. Jadi saya sarankan kepada saudara-saudara, anak-anak muda, untuk membaca Alkitab itu bukan hanya sekedar dari satu terjemahan saja, dari satu sumber, tapi cobalah berbagai macam sumber-sumber yang lain. Itu. Oke, Mazmur 51 ayat 19 ayat 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Shalom. Oke. Pada malam hari ini saya ingin bahas tentang patah hati. Patah hati. Ya. Ada yang pernah patah hati? Angkat tangan di belakang salah satu. Patah hati, patah velg, ada. Patah apa lagi? Patah-patah yang lain dong banyak tuh. Patah karang, patah-patah, pokoknya patah-patah. Nah, setiap orang itu ada DP fase-fase patah dalam hidupnya. Bahkan saya sendiri. Jadi tidak dikecualikan ya saudara-saudara. Jadi kita semua mengalami itu. Kita semua. Dari waktu ke waktu kita mengalami bahwa dalam hidup ini akan selalu ada kejadian seperti itu. Itu adalah hal yang pasti. Semuanya bilang pasti. Hal yang oke, semangat ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian diperhadapkan dengan situasi tertentu, jangan kaget ya. Jangan kaget. Jangan kaget. Karena lebih baik kita menerima kenyataan daripada kita seakan-akan kaget-kagetan, ya kan? Jangan supaya orang kaget-kagetan, gitu. Kaget-kagetan kan tidak enak, saudara. Jadi lebih baik kita paham saja bahwa hati yang patah itu maklum, semua orang mengalaminya. Ya. Semua orang mengalaminya. Namun dalam perspektif iman, firman Tuhan pada malam hari ini, hati yang patah itu maksudnya seperti apa sebenarnya? Ya kan? Kenapa kita mengalami ini? Padahal sudah Kristen loh, ya kan? Seringkali kita berpikir agama Kristen atau orang Kristen itu orang paling superior di muka bumi, ya kan? Makhluk paling perkasa di muka bumi. Tapi kenapa kita mengalami juga hal-hal seperti ini kan? Padahal orang Kristen kan? Kamu adalah terang dunia. Kota di atas bukit itu. Ya. Tapi sebenarnya makna dari hati yang patah itu hati yang siap untuk mencintai, ya. Hati yang siap untuk mencintai. Sama-sama bilang, hati yang siap untuk mencintai. Yang tak mencintai ngoni? Yang tak mencintai? Tahu? Tahu. Apa yang itu cinta? Dalam sekali saudara-saudara. Ya. Jadi hati yang siap untuk mencintai. Karena apa? Karena bisa menghargai kalau sesuatu yang berharga itu seperti apa, ya kan? Kemudian tidak menyia-nyiakannya. Perasaan cinta itu tidak akan disia-siakan, ya kan? Karena kalau misalnya orang mengalami patah hati itu berartinya ada rasa mengasihi dalam hatinya, ya kan? Ada rasa yang kayak mengekspektasi sesuatu sehingga memunculkan rasa sayang dalam hati, ya kan? Nah, kalau kita gunakan rasa sayang ini kepada Tuhan, sebenarnya kalau kita baca lagi, munculkan ayatnya lagi di Mazmur, ya, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang baca semua ini, boleh baca? 1, 2, 3. Jiwa yang, lanjut, hati yang dan remuk tidak akan kau pandang. Amin, amin. Jadi kalau hati itu patah, enggak apa-apa ya.
Enggak apa-apa ya. Tuhan enggak pandang hina. Amin. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, toh? Semuanya ini mesti sadar, ya kan? Kita perlu sadar bahwa hati kita ini tidak dipandang hina, ya kan? Karena orang-orang yang hatinya patah seringkali rendah dirinya, ya kan? Aduh, semua orang jahat buat kita. Ya ada cowok yang baik-baik di dunia ini. Ya ada cewek yang baik-baik. Aduh. Tidak ada orang paling baik. No. Itu salah prasangka, salah lihat, saudara-saudara. Hanya karena kejadian perlakuan seseorang, Anda menilai seluruh dunia ini jahat. Tidak boleh seperti itu. Kan? Itu namanya pikiran yang pendek. Ya. Pikiran yang nggak apa-apa pendek, toh, nggak apa-apa pendek, ya, toh. Pendek itu tidak apa-apa, toh. Tapi itu adalah kesempatan untuk diperluas lagi. Amin, amin. Jadi karena hati yang patah ini seringkali muncul sebuah kesedihan. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mulai untuk merasakan apa isi perasaan saudara sebenarnya, ya kan? Seringkali kita tidak tahu apa isi perasaan kita. Kan? Contohnya kayak kalau orang menghiraukan kita misalnya, kita langsung, jahat dia itu. Padahal sebenarnya yang jahat itu bukan dia loh, bisa jadi. Bisa saja dia tidak memperhatikan atau nyanda, dia fokus pada hal yang lain. Tapi kita sudah asumsi dalam pikiran kita. Kan bisa saja seperti itu kan. Yang sebenarnya muncul itu adalah rasa marah dalam hati kita. Bukan kemarahan dari orang itu. Bisa tangkap ini? Coba ya. Jadi rasa yang muncul dalam hati kita itu rasa marah pada diri kita sendiri, bukan orang itu. Ya. Rasa marah itu seperti apa? Saya rasa marah karena dia mengabaikan saya. Itu contoh perasaannya, ya kan? Supaya jelas. Saya rasa sedih karena dia tidak memahami hati saya. Itu artinya perasaan saya. Bukan kayak begini. Karena ini bikin sedih Pak kita, bukan begitu. Itu lebih ke arah mana? Beda bahasa enggak? Beda bisa terlihat enggak perbedaannya? Saya rasa sedih karena dia mengabaikan saya. Bunyinya seperti apa? Bunyinya enak didengar kan? Enak didengar. Tapi kalau karena ini bikin kita sedih terus. Beda kan? Jadi mulai pelan-pelan kita belajar untuk memahami perasaan kita sendiri. Karena kalau kita tidak memahami perasaan sendiri, siapa yang memahami saudara? Ya kan? Siapa yang memahami? Semua orang punya waktunya diri masing-masing. Pada kesempatan ini, malam hari ini saya ingin membantu supaya kita masing-masing belajar, ya kan? Karena belajar itu setiap hari. Dan saya juga pengen belajar, apa ini maksudnya sebenarnya? Apa masuk kesedihan yang muncul dalam perasaan saya? Seperti tadi ada rasa marah, ada rasa sedih. Nah, kesedihan ini kita bisa gunakan untuk tahu apa yang ada dalam hati kita dan juga apa maunya Tuhan sama kita. Amin. 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 Mari kita buka 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 11. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 11. Dari ayat 9 judul. Oke, semuanya? Sama-sama ya? 1, 2, 3. Namun sekarang aku bukan karena melainkan karena duka citamu membuat kamu. Oke, kata penting di situ. Karena duka citamu membuat kamu tobat, iya kan? Di sini ada ayat Alkitab yang versi terjemahan sederhana Indonesia, ada? Karena kalau terjemahan sederhana Indonesia lebih dalam lagi daripada itu. Saya baca ya, terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang saya bersuka cita, bukan karena saya sudah membuat kalian sedih, tetapi saya bersuka cita karena kesedihanmu itu sudah membuat kalian bertobat. Jadi dalam terjemahan sederhana Indonesia, karena kesedihanmu itu membuat kalian bertobat. Coba sama-sama tolong katakan. Karena kesedihanku itu membuatku bertobat. Oke? Boleh? Boleh? Karena kesedihanku itu membuatku bertobat. Sama-sama bilang. Oke. Karena kesedihanku itu membuatku bertobat. Oke? Tolong boleh setuju ini karena enggak ada ya. Cari di Google kok, ini kurang canggih. Oke, jadi karena kesedihanmu itu membuatmu bertobat, membuat kalian bertobat.
makna di sini artinya bahwa kesedihan itu tidak apa-apa. Amin. Kesedihan itu tidak apa? Tidak apa-apa, ya toh. Kalau pulang dari sini sedih enggak apa-apa. Karena itu emosi kan? Emosi. Emosi itu ada di setiap orang dan perlu disalurkan. Seringkali orang berpikir bahwa emosi itu tidak disalurkan, ya. Misalnya kalau lagi marah, tahan marah. Tahan terus. Suatu waktu meledak juga nanti, ya kan? Bisa nanti pada saat itu orang marah itu sampai gemetaran lah, gitu. Kedinginan, tiba-tiba banyak keringat muncul, tepuk tangan lah atau gimana lah. Mau ngomong saja gemetaran itu. Itu karena apa? Itu emosi yang sudah tersimpan dalam diri kita sendiri sehingga saat itu meledak, orang tidak ada kontrol pada trope diri sendiri. Karena emosi itu emosi itu pakai bahasa Manado. Karena emosi itu sangatlah harus dikeluarkan, digunakan. Seperti mata digunakan matanya, telinga digunakan telinganya, mulut digunakan mulut itu. Emosi itu juga gitu. Dengan cara seperti apa? Emosi itu kita terima emosi itu. Bahwa itu hal yang normal. Amin. Amin. Jadi nanti pulang setelah ibadah ini jangan mudah untuk baper. Amin. Jangan mudah untuk baper. Karena kalau kita menguasai ini, kita bisa melebihi dari orang-orang lain. Amin. Karena saya percaya bahwa semua orang di youth di sini malam hari ini harus lebih dari orang-orang lain. Amin. Harus lebih dari orang-orang lain. Amin. Nah, balik lagi di kesedihan tadi. Kesedihan di 2 Korintus 7 ayat 9 itu. Jadi kesedihan itu membawa kepada pertobatan. Amin. Membawa kepada pertobatan. Kenapa itu membawa kepada pertobatan? Karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian ada muncul rasa sedih, ada muncul rasa terharu, baru terjadi pemulihan di diri saudara sendiri. Akan terjadi pemulihan di diri saudara. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ini bicara tentang khotbah Petrus kepada 3.000 orang pada saat itu. Ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, dan ini dikatakan kepada jemaat-jemaat kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu, saat perayaan Paskah. Kemudian mereka mendengar khotbah Petrus dan mereka baca 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar sangat terharu. Sampai situ. Jadi ketika mendengar hal itu ini khotbah ya, hati mereka sangat terharu. Mereka bertanya-tanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Amin. Amin. Ketika kita mulai ada rasa sedih, ada rasa menyesal, ada rasa terharu dengan firman Tuhan, mulai muncul respon yang seperti ini. Amin. Ada respon seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bertobatlah. Ayat selanjutnya. Ayat 38. Come on. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang paling penting di situ adalah ajakan untuk bertobat. Amin. Ajakan untuk bertobat. Amin. Jadi kalau kita merasa sedih, kalau kita merasa emosi-emosi yang tidak bisa kita jelaskan dalam hati, itu tanda-tanda bahwa ini saatnya kita cari Tuhan ini. Amin. Ini saatnya aku baca Alkitab. Ini saatnya aku enggak lari lagi. Aku enggak mendiami saja emosi ini. Tidak peduli apa yang terjadi. Bodoh amatlah. Tidak meledak-ledak pada diri sendiri. Tapi mulai untuk ini adalah jalan untuk bertobat. Ini adalah saat-saat yang tepat untuk aku cari Tuhan. Amin. Ini saat-saat yang tepat banget untuk cari Tuhan. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, firman Tuhan nanti akan memberikan jawaban kepada saudara. Oh,
salahmu di sini, salahmu di sini. Amin. Amin. Karena itu khotbah yang kita dengar, mungkin bukan saja khotbah dari saya, mungkin khotbah dari Pendeta Dede atau Pendeta Edi, dari situ akan menunjukkan mana sih yang sebenarnya harus kita ubah. Kan ada khotbah-khotbah yang seringkali menyinggung. Kita rasa kayak, khotbah kita sekali itu. Sein kita terus. Padahal, saudara yang baper. Kan itu diomongkan bukan ke Anda saja. Tapi kalau sudah mulai ada rasa-rasa seperti itu tanda-tanda bahwa, harus ada yang berubah dalam hidupku. Amin. Harus ada yang berubah dalam hidupku. Amin. Karena firman Tuhan itu tujuannya adalah firman seperti pedang bermata dua, memisahkan tumtum dan sulam. Kita seringkali tidak bisa bayangkan ya, itu maksudnya apa itu? Pedang bermata dua, menusuk, memisahkan tulang belakang lah, apa itu? Ya kan ayat seperti itu. Tapi maksudnya itu seperti ini. Kalau kita menusuk belakang seseorang, itu seringkali tidak bisa dibedakan apakah ini menusuk tulang atau menusuk saraf gitu. Jadi ada sejarah medisnya gitu. Jadi firman Tuhan itu bertujuan untuk menolong kita. Amin. Agar kita tahu kesedihan kita ini tidak apa-apa, bahwa kesedihan kita ini membawa kepada pertobatan. Amin. Amin. Jadi sedih itu tidak apa-apa. Katakan kiri kanan. Sedih itu tidak apa-apa. Itu membawa ke pertobatan. Amin. Amin. Haleluya. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti ya? Oke. Namun ada juga kesedihan yang lain, ya toh. Tadi terlalu baik-baik dia kesedihan. Tapi maksud kesedihan, sedih. Tapi ada juga kesedihan yang berasal dari hal duniawi. Ya toh, Tuhan tidak bisa menutup mata tentang itu. Karena kesedihan yang dari dunia ini membawa kepada kematian rohani, saudara. Kematian rohani. Karena kita berfokus kepada betapa berdosanya diri kita sendiri. Bukan kepada betapa besarnya anugerah Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Contohnya seperti ini. Kita berbuat kesalahan atau apa, langsung muncul tertuduh. Aduh, salah kamu. Ini orang paling berdosa di muka bumi ini. Aduh, nggak bisa selamat kita dari ini. Tidak ada jalan keluar dari ini. Tapi ternyata itu dakwaan iblis. Amin. Dalam Wahyu 12 itu dikatakan terjadi peperangan di kerajaan sorga antara iblis dan malaikat. Kemudian dikatakan bahwa untuk melemparkan ke bawah iblis yang mendakwa siang dan malam. Nah, dari situ kita paham bahwa ada juga emosi-emosi ini menarik siasat-siasat iblis atau godaan-godaan iblis. Godaan-godaan iblis itu membawa kita kepada hal-hal yang berbau duniawi, hal-hal yang mematikan rohani kita. Hal-hal yang kayak, ini kenapa begini? Respon kita jadi salah akhirnya. Apa yang kita lakukan akhirnya jadi salah. Ya kan? Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Akhirnya iblis ambil peluang itu karena kita tidak tahu, dia kasih ajar, begini kamu harus balas, kamu harus bikin apa. Kan viral kan sekarang kasus. Siapa itu? Agnes sama siapa itu? Agnes sama Mario itu, yang anak pajak itu. Iya kan? Respon mereka salah, ya kan? Kalau emosi sama orang, jangan sampai hajar gitu dong. Ya kan? Itu respon yang salah. Tidak apa-apa dia merasa tersakiti, tapi tidak boleh seperti itu. Karena itu bukan tindakan anak Tuhan. Amin. Jadi jangan seperti itu. Amin. Jangan kita kayak ingin unjuk jago. Hajar orang lah, terus selebrasi lah. Gitu. Kan itu kan kelihatan kita masing-masing ketawa kan, tapi dalam dirinya itu dia berkata dia itu orang yang paling keren sedunia itu. Kita bisa ketawa dia itu. Apa dia itu? Si. Kan kalian bodoh. Tapi dalam dirinya itu orang itu sedang dikuasai oleh roh jahat. Amin. 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 Setelah dari itu baru dia menyesal, ya kan? Seperti kata di sidang,
Dikatakan apa? Semuanya telah terjadi. Penyesalan selalu datang terlambat. Iyo, terlambat so mati orang ya. Gimana? Ya kan? Hal-hal seperti itu. Itulah yang terjadi. Kematian rohani. Menyesalnya datang belakangan, saudara. Akhirnya karena penyesalan datang terlambat, kita udah apa? Kita merasa, oh parah aku. Aku nggak ada jalan selamat lagi nih. Berdosa banget aku di dunia ini. Mulai saudara ditutupi dari namanya kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan itu ada bukan karena kita Kristen, saudara-saudara. Kasih karunia itu ada karena Tuhan mengasihi kamu. Amin. Karena Tuhan mengasihi kamu. Karena Tuhan Yesus mengasihi kamu. Amin. Amin. Jadi bisa mengerti ya, ada dua kesedihan. Yang pertama adalah kesedihan untuk membawa kepada pertobatan. Yang kedua adalah kesedihan dari dunia ini. Tapi kesedihan itu harus kita tahu. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. 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 Haleluya. Mari kita baca ayat selanjutnya. Di ayat 11, 2 Korintus 7 ayat 11. Boleh setuju? Iya. 5, 4, oke. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar. Jadi setelah muncul rasa pertobatan akan memunculkan kesungguhan yang besar. Amin. Amin. Jadi nggak usah lagi dengar motivasi, ya kan? Seringkali kita dengar quote motivasi lah, bla bla lah, story, as you know, pakai bahasa Inggris lah. Seringkali kan kita sering berpikir bahwa motivasi itu butuh tuh. Kalau kita taruh itu atau apa kita gunakan itu kayak kita merasa baik dengan diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan udah dari 2000 tahun yang lalu udah bilang, tapi quote-quote nggak tahu dari mana kalian pakai. Padahal firman Tuhan udah bilang loh, kalau itu mengerjakan kesungguhan yang besar. Kenapa kesungguhan ini penting? Karena susah untuk kita menjadi sungguh. Susah kita untuk menjadi fokus, apalagi generasi sekarang, generasi TikTok, ya, TikTok apalagi, Reels apalagi. Snapchat, kalau ada yang pakai ya Snapchat. Pokoknya gitu-gitulah, Facebook lah, apalah. Kita selalu attention span kita jadi pendek. Jadi kayak 5 detik, ya kan? Gak apa-apa seperti itu kalau misalnya kita gunakan dengan baik. Kalau kita tahu bagaimana caranya, ya kan? Kalau kita nggak tahu, kita main serap-serap aja nanti, ya kan? Hari itu kita harus tahu, punya kedewasaan, punya tahu maksud, ini for apa, iya kan? Jadi munculkan ayatnya lagi, kesungguhan yang besar, selanjutnya bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, hukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Nah, ini terjemahannya kurang nendang. Coba pakai terjemahan sederhana Indonesia ya supaya lebih apa. Jadi sekarang perhatikanlah hasil dari kesedihan yang sesuai dengan kehendak Allah itu, yaitu sekarang kalian lebih bersungguh-sungguh mengikuti kemauan Tuhan. Kalian sudah berusaha membuktikan bahwa kebanyakan dari kalian tidak bersalah. Artinya gini, nantinya dalam diri kita akan muncul kayak pemulihan diri kita. Amin. Karena apa? Karena penting loh itu. Penting. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat, ya kan? Saat kita tertuduh, saat kita punya rasa tertuduh dalam dosa kita, misalnya kita melakukan hal yang salah atau apa, musuh yang merasa tertuduh, kita langsung mencari pembenaran. Oh, betul no? Tuhan itu jahat gitu. Coba lihat cerita Nuh. Coba cerita Nuh gitu. Masa Tuhan kasih ujang banyak sekali, habis itu bikin apa lagi? Bikin banjir, ya kan? 40 hari 40 malam. Banyak sekali orang mati no. Cuma Nuh yang selamat no. Iya tuh? Muncul argumen seperti itu. Tuhan berarti jahat leh. Tuhan yang mau selamat kita, Tuhan mau kasih malam isi bagi kita. Padahal
Kenyataannya tidak seperti itu, saudara-saudara. Karena apa? Kalau kita baca di ayat itu, coba kita baca Kejadian 6 ayat 6. Kejadian 6 ayat 6. Ya, selamat datang Ibu. Apa kabar Ibu? Ibu terngisi-ngisi Ibu. Haleluya. Kasih salam dulu, kasih salam kiri kanan dulu, salam dulu, salam dulu, aduh. Ya, orang kan mesti welcome home gitu, orang dia bilang tuh. Welcome home, welcome back to the channel. Itulah. Oh ya, Kejadian 6 ayat 6. Coba. Kenapa? Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati. Tuhan saja patah hati, saudara-saudara. Ya toh? Memilukan hatinya. Ya toh? Jadi sebenarnya kalau kita bisa artikan, hujan 40 hari 40 malam itu sebenarnya adalah tangisan Tuhan. Karena kejahatan manusia. Tuhan menyesal. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat itu terjadi dosa di mana-mana. Sampai hal itu bikin Tuhan bukan marah loh, bukan marah, beda loh. Menyesal dan marah itu beda. Jangan kasih turun dulu. Menyesal dan marah itu beda, saudara. Kalau marah, aku akan memusnahkan mereka, tidak akan ada lagi manusia di muka bumi. Itu begitu. Tapi ini muncul apa? Menyesalah Tuhan. Rasa sedih yang muncul, saudara. Amin. Jadi kalau kita berbuat dosa, Tuhan bukan marah. Tuhan malah sedih. Menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulihkan hatinya. Coba di ayat 5, ayat 5. Ayat 5. Ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Amin. Bukan marah di ayat yang ke-6 tadi, tapi penyesalan dari Tuhan. Jadi mulai kita buang gambaran bahwa Tuhan itu pemarah, Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, saudara. Tapi karena dosa, saudara. Karena dosa. Karena orang-orang ini tidak bertobat. Hal-hal ini yang memilukan hati Tuhan. Oleh karena itu, pada malam hari ini harus kita pelajari bahwa pertobatan itu adalah apa? Penyesalan yang harus dibuktikan. Amin. Pertobatan itu adalah penyesalan yang harus dibuktikan. Kalau bertobat cuma bisa bilang bertobat, boleh. Ya toh? Oh yuk kita mau lari pagi besok. Oh yuk kita nanti mau apa? Bisa bilang toh. Harus bikin, saudara. Ya kan? Kalau mau lari pagi. Tergantung komitmen saudara masing-masing. Saya tidak bisa isi hati saudara itu pengen seperti apa, ingin seperti apa. Tapi yang ingin saya katakan bahwa pertobatan itu adalah kalau saudara menyesal telah berbuat dosa, harus saudara buktikan dengan tidak berbuat dosa lagi. Bertobat, tidak melakukan hal itu lagi. Amin. Amin. Tidak marah lagi. Tidak membuat asumsi-asumsi di pikiran kita bahwa semua orang di dunia ini jahat, saudara. Enggak, saudara. Ada hal yang baik yang Tuhan mau berikan kepada kita, membukakan hal yang baru kepada kita. Amin. Amin. Jadi pertobatan adalah penyesalan yang harus dibuktikan. Penting ini. Harus tahu ini. Kalau tidak, persepsi kita salah. Pertobatan adalah penyesalan yang harus dibuktikan. Amin. Haleluya. Karena itu kita harus tahu bertobat itu seperti apa sih? Ada jenisnya, saudara. Ada jenis-jenis bertobatnya. Karena kalau kita bertobat, kita pasti jatuh lagi loh. Kita manusia, amin? Manusia kita. Harus lumrah kalau kita tahu bahwa kita pasti akan jatuh. Bahkan Daud saat dia sudah menang perang, ya kan? Dia bersantai di rumah. Lihat cewek telanjang langsung punya gue tuh. Jangan gitu, saudara. Atau lihat idol, cewek gue itu. Aduh. Dia cowok Korea, cowok gue itu, hasbi atau ya kan? Aduh, opa. Itu opa lah, oma lah.
Nah, kalau saudara senyum-senyum berarti saudara memahami ya, memahami ya itu. Karena itu saudara-saudara harus kita untuk memahami pertobatan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Pertobatan seperti apa yang Tuhan mau. Pertobatan yang pertama. Ada dua macam pertobatan dong. Ada dua macam pertobatan. Yang saya teliti ya, karena saya juga mengalami saudara-saudara. Karena saya juga lemah. Amin. Karena itu kita harus jujur dengan diri kita bahwa apa yang saya khotbahkan ini pasti saya lakukan 100%. Gak bisa saudara, saya butuh juga saudara-saudara, saya butuh Tuhan. Amin. Karena itu kita tubuh Kristus. Amin. Karena kita jemaat. Amin. Karena kalau kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 1, coba 1 Korintus 1 ayat 1. 1 Korintus 1 ayat 1. Ayat yang ketiga. Ada? Ayat yang ketiga. Oh, bukan ya. Salah. Di 2 Korintus kalau nggak salah. Satu Korintus. 2 Korintus 1 ayat 1. 2 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus, oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang. Coba baca sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh akhir. Berarti orang kudus dong, guys. Kalau orang lihat bahasa Inggris ada nggak King James Version? King James Version ada? Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is Corinth, with all the saints. The saints. The saints itu artinya orang kudus. Jadi kalau jemaat-jemaat itu orang kudus dong, begitu? Atau seperti apa? Apakah maknanya seperti ini? Apakah maknanya, kalau orang jadi jemaat Tuhan itu orang ini semua orang kudus-kudus ini berarti? Tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang apa. So pasti tidak belok-belok, ya kan? Kan dibilang di ayat sini kan? Dibilang kan? Coba mana tadi ayat tadi? Ayat tadi mana? Supaya saya memberikan gambaran ya, saudara-saudara. Di sini dikatakan with all the saints. Apakah kita semua ini sudah kudus, saudara-saudara, agar kita bisa bergereja? Apakah seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Karena di pasal yang ketiga, di mana ya itu? Ini saya baca cuma saya sudah lupa ini. Di ayat yang ayat 10, 2 Korintus 10 ayat 2. 2 Korintus 10 ayat 2 di pasal yang sama, saudara, masih di pasal yang sama. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara saudara-saudara. Bahkan ada orang yang sudah Paulus bilang di awal-awal, orang-orang kudus ini. Tapi ada juga yang bisa disebut orang-orang niawi, saudara. Di pasal yang sama, saudara. Sampai Paulus emosi nih, ya. Mau memaksa itu. Bertindak keras. Kan? Artinya gini, dalam jemaat itu tidak ada yang sempurna. Amin. Tidak ada yang sempurna. Kita sama-sama ingin bertobat. Amin. Kita sama-sama ingin menjadi anak Tuhan yang baik dan benar, memiliki iman yang murni, iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Karena itu kita harus tahu pertobatan macam apa yang Tuhan mau di sini. Amin. Pertobatan macam apa yang harus kita tahu. Karena kalau kita ada pertobatan yang salah, saudara-saudara. Pertobatan yang palsu. Jadi ada dua jenis pertobatan. Pertobatan yang palsu dan pertobatan yang asli. Nah,
yang sejati. Ada dua, pertobatan yang palsu, ada pertobatan yang sejati. Ya. Saya akan bahas dulu pertobatan yang palsu itu seperti apa sih. Pertobatan palsu itu yang pertama itu adalah menyesal. Iya, menyesal, bertobat, menyesal karena ketahuan, saudara. Menyesal karena ketahuan, saudara. Aduh, sering terjadi ya di hidup-hidup kita ya. Contohnya kayak, saya pernah ingat itu saya waktu kecil, pas umur berapa itu, SD kalau misalnya. Itu ada duit 5.000 di atas meja tuh. Saya ambil tuh. Duit 5.000 ini. Waktu pikiran anak kecil saya saat itu, boleh beli snack ini banyak-banyak. Aduh. Duit dari mana ini? Ingin tahu ada. Oh, ambil. Langsung ada warung di sebelah, langsung pergi. Beli snack dang. Aduh. Duit 5.000 langsung ludas, saudara-saudara. Pulangnya itu saudara-saudara, langsung muncul, duit 5.000 tadi apa ya? Di mana itu duit 5.000 itu? Duit 5.000 di mana itu kan? Aduh. Mama saya tanya-tanya gitu. Mana duit 5.000 di atas meja ya? Saya diam saja tuh. Langsung saya bawa stek saya itu saya bawa, saudara. Stek saya bawa. Saya ada tempat tidur, pakai selimut, taruh di bawah. Aduh, jangan sampai tahu. Harus jangan tahu. Jangan sampai tahu. Keesokan paginya, enggak ada makanan apa-apa, saudara. Enggak ada energi, enggak ada apa, mau pergi ke sekolah kan itu besoknya. Mau pergi ke sekolah. Tapi mama saya bilang, enggak ada makanan nih hari, ini pagi nih dia, ada sarapan, lantaran doi hilang. Wah, rasa tertuduh, saudara. Rasa tertuduh, menyesal saya. Tapi saya jaga image ya, muka harus demi snack yang sangat ku idam-idamkan itu. Itu. Langsung kemudian siang harinya kakak saya pulang, kakak paling tua itu. Dia pulang, kemudian dia lihat di atas di balik selimut, saudara. Snack dari mana ini? Dapat duit dari mana nggak Joel? Waduh, saya langsung gemetar, saudara. Ketakutan. Doi jajan. Padahal doi jajan saya waktu itu cuma 500 perak, saudara, per hari, saudara. Doi jajan cuma 500 perak, bayangkan, saudara, waktu SD itu. 500 perak. Cuma doi jajan 500 perak, nggak boleh beli snack banyak. Aduh. Dari situ ketahuan. Nggak pencuri kan, beli tadi pagi Kang, itu Kang. Ada bilang itu Kang. Langsung saya dijewer, saudara. Saya ditarik, dibilang ke mama saya dihajar, saudara. Saya dipukul pantat saya, saudara. Langsung menyesal. Jangan berbuat begitu ya. Jangan apa-apa curi ya. Ini boleh begitu. Iya, akhirnya menyesal. Tapi ada tapinya, ada menyesalnya. Tapi karena ketahuan. Apakah saya akan mencuri lagi? Ada. Ada cerita-cerita selanjutnya, tapi tidak akan saya bilang. Tapi poinnya saudara dapat ya. Poinnya saudara dapat bahwa kalau kita menyesal karena ketahuan, itu nggak benar-benar menyesal, saudara. Amin. Jadi kalau saudara sementara mungkin ada berbuat dosa, tapi belum ketahuan nih. Belum ada pemberesan nih. Aduh, hati-hati, saudara. Hati-hati, saudara. Itu belum bertobat baik-baik, saudara. Masih ada sesuatu yang salah di situ. Amin. Jangan nanti selimut buka dulu baru, panik. Tidak. Lebih baik bertobat baik-baik. Amin. Kalau jangan doi, nggak usah pencuri gitu. Siang. Yang sama dengan kita pencuri dulu. Cuma sekarang senyanda. Amin, puji Tuhan. Amin. Karena itu harus tahu, saudara. Karena seringkali orang menyesal karena tidak mau ketahuan itu karena apa? Orang tidak suka dengan konsekuensinya, iya toh? Orang tidak suka dengan konsekuensinya. Orang tahu ada konsekuensinya, tapi orang menghindari itu. Padahal itu salah, saudara. Seperti cerita Yusuf di Mesir, ya kan? Saudara-saudaranya menjual dia lah, ya kan? Terus terjadi kelaparan, mereka butuh beras, butuh makanan, mereka ke Mesir. Pada saat Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, ketahuan kan? Ternyata Yusuf itu orang yang jual itu. Tapi
hal pertama yang mereka pikirkan di situ adalah apa yang akan dia perbuat kepada kita. Apakah dia akan membunuh kita? Nah, itu respon yang salah, saudara. Penyesalan yang salah. Amin. Jadi harus tahu, kalau kita menyesal itu bukan karena ketahuan, menyesal itu tidak membawa kita kepada hal-hal yang malah mau bikin jahat dalam pikiran kita. Amin. Amin. Itu penyesalan yang salah, saudara-saudara. Kemudian selanjutnya, penyesalan selanjutnya adalah pertobatan yang palsu selanjutnya adalah menyalahkan atau cari alasan, saudara. Menyalahkan atau cari alasan. Oh, sorry ini nih. Ya kan? Menyalahkan. Terus sering kali seperti ini. Ngana ini kenapa ngana bikin sedih pak kita, ngana ini dasar ngana. Itu kok ngana kok begini kok ngana. Karena ngana begini kita berbuat ini. Itu saudara. Menyesal sih tapi berbuat salah, saudara. Menyalahkan malah. Ya kan? Iya salah tapi karena kamu seringkali. Ya. Kalau orang lagi jatuh cinta kan, tiba-tiba nggak balas WA-nya lah atau apalah. Kalau saudara, kalau punya pacar, kalau nggak punya ya nggak usah. Nggak usah mikir. Gitu. Seringkali, aku berbuat ini karena kamu begini lah. Itulah hal seperti itu. Padahal itu sebenarnya hal yang salah. Ya kan? Seperti juga kisah Saul terhadap rakyatnya. Saul itu dia itu jatuh karena apa? Karena dia tidak tunggu Samuel datang dulu, langsung mempersembahkan korban kan? Terus ditanya, kenapa kamu mempersembahkan korban dong? Dia bilang, kita so takut, dulu semua marah apa kita ini, aduh. Responnya salah. Makanya kita mau bakar Jo. Mau tunggu panganan ngapain lama, aduh. Respon yang salah itu, saudara. Ya kan? Kalau Daud responnya beda. Ketika semua mau lempar dia, ketika Ziklag terbakar, istri-istri para prajurit semua ditawan, mereka mau ambil batu mau lempar ke Daud. Daud apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu pertobatan yang betul. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Selanjutnya, pertobatan yang palsu adalah seringkali kita menuntut pengampunan. Kasih maaf kepada kita, karena ini. Kita yang mau bikin ulang, kasih maaf kepada kita. Kayak begini. Sekali terjadi seperti itu, saudara. Mana ini kita sudah bilang, tapi salah, kasih maaf. Malah dia yang emosi, saudara. Ya kan? Kita dapat utang, kok kita belum ganti, tenang juga. Itu sekali. Lumrah di Manado, saudara. Entah duit berapa, saya sudah hilang berapa ini, saudara. Temu ganti Joel Bang. Lama-lama kok sabar kok ngana. Ngana pijat sekali. Tapi tawang leh. Tamang. Ya kan? Malah sewot sendiri, saudara. Itu pertobatan yang salah, itu penyesalan yang salah. Apalagi kalau saudara mungkin ada utang ke seseorang lah, terus saudara belum ganti lah, saudara yang emosi, nggak boleh gitu, saudara. Gantilah hutangmu, amin. Gantilah hutangmu, amin. Amin. Haleluya. Karena kalau misalnya kita dapat penjelasan firman Tuhan, seringkali kita juga nih ada satu jalan pertobatan yang palsu. Kita marah saat ditegur. Saya juga bersalah di hal seperti ini seringkali. Saya marah ketika saya ditegur. Padahal sebenarnya teguran itu tanda apa itu? Tanda sayang, saudara, ya toh? Ya toh? Tanda sayang. Kayak mau disut gitu. Teguran tanda sayang. Dengar kata sayang, cinta itu langsung cepat sekali responnya, saudara. Lagi kasmaran anak-anak. Oke. Karena itu kita salah, gak usah kita nyolot, ya kan? Gak usah kita nyolot. Kalau salah kok nyolot, janganlah, ya kan? Jangan merasa defensif, tapi mulai untuk merasa, ini tanda-tanda pertobatan aku. Seperti tadi saya bilang di awal-awal, kalau mulai rasa menyesal, ini nih. Kalau mulai merasa emosi yang salah, ini tanda-tanda untuk bertobat. Tanda-tanda bahwa Tuhan mau kamu belajar. Ini belajar. Karena itu pertobatan yang dewasa itu seperti apa sih, ya kan? Kan anak muda ini semua harus tahu hal-hal yang seperti ini. Yang pertama itu menyadari bahwa kita ini penuh dengan dosa. Amin. Tuhan Yesus bilang dalam hati itu timbul segala pikiran jahat, ya kan? Pembunuhan,
tipu muslihat, ya kan? Kita ini orang paling berdosa, saudara-saudara, manusia itu. Nggak ada sebenarnya kesempatan buat kita untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau, saudara. Tuhan mau, amin. Tuhan mau kita untuk selamat. Kita harus jangan, istilah zaman sekarang apa itu? Love yourself, apa itu? Love yourself, apa itu? Believe in yourself, yourself lah itu. Ya kan? Padahal Alkitab bilang dalam hati ini timbul segala yang jahat loh. Kita tidak bisa untuk percaya diri, saudara. Kita tidak bisa untuk percaya diri. Karena kita pasti akan jatuh. Tidak bisa kita berkata kalau, saya ini kuat. Semua orang tidak akan tahu bahwa saya seperti ini. Tidak boleh seperti itu, saudara. Kita tidak boleh untuk percaya diri, saudara. Kita harus tahu kita ini penuh dengan kekurangan. Amin. Kita penuh dengan kekurangan. Kita perlu ada namanya perbaikan, saudara. Makanya ada yang namanya gereja. Amin. Ada yang namanya gereja. Gereja ini adalah tubuh Kristus, tubuh Kristus. Dalam tubuh itu ada apa? Ada tangan, ada Jadi setiap dalam tubuh kita ini ada anggota-anggota. Setiap anggota-anggota ini membutuhkan satu yang lainnya. Ya toh? Yang mungkin orang ini pot ini mau angkat pakai kaki ya. Ya. Bisa sih, tapi susah, ya kan? Atau angkat pakai pantat. Ada. Salah anggota tubuh ini. Pakai itu. Nah, karena itu kita dalam gereja juga seperti itu. Ada orang yang kuat di sini, ada yang lemah di sini. Harus tahu, saudara. Sehingga kita bisa saling menegur, saling menguatkan. Ya. Kalau misalnya kurang hikmat, tanya orang yang banyak hikmat. Amin. Supaya kita ini jangan sendirian dalam perjalanan iman kita. Seringkali kita berpikir, saya boleh sendirian, saya boleh kok ini. Kan ada banyak orang yang beralasan sehingga berkata, sehingga mereka itu jarang pergi datang ibadah kan. Datang ibadah jarang, atau seperti tidak pernah datang ke gereja bahkan. Tapi kalau misalnya ditanya di tengah jalan, kita percaya Tuhan kok. Mari kita tahu suka nih GBI yang baru atau GPDI atau kita suka ikut gereja begitu. Kita pasti selamat kok, kita pasti selamat. Nyanda saudara. Tetap harus orang ini masuk dalam tubuh Kristus. Amin. Untuk apa Tuhan mengajarkan tentang jabatan-jabatan, kerasulan, kenabian, guru? Kalau itu tidak digunakan, kalau kita tidak ada dalam tubuh Kristus, saudara. Karena itu penting kita dalam gereja. Amin. Supaya kita dijaga, saudara, iman kita. Amin. Dijaga. Kalau orang pindah-pindah dari sini ke sini, ke sini ke sini, tidak selesai hidup kita, saudara. Tidak selesai pertobatan kita. Amin. Alangkah lebih baik, saudara, kalau kita tertanam di sini. Amin. Supaya saling untuk menjaga. Amin. Karena Torah ini seperti domba dikelilingi oleh serigala, saudara. Tidak bisa Torah untuk sendiri. Torah bukan Superman, amin. Hanya Tuhan Yesus yang Superman. Torah ini dibawa Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Harus untuk tertanam, amin. Haleluya. Karena itu kita perlu menyadari bahwa kita nggak boleh itu sendiri. Kita harus memohonkan hati yang baru dari Tuhan, amin. Perubahan pikiran yang baru dari Tuhan. Roma 12 ayat 1, coba. Roma 12 ayat 1. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, teret. Oke, pasti. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, selanjutnya. Ayat 2. Cepat Pak. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Harus berubah kita, saudara. Bukan berubah Power Ranger, bukan berubah Ultraman. Aduh, jangan. Menjadi kawan. Ultraman, jangan. Bukan, saudara. Baharui budi kita. Baharui budi kita bagaimana? Di ayat 1 tadi, ibadah yang sejati. Kita harus
beribadah, saudara. Agar kita punya pertobatan yang dewasa, saudara. Pertobatan yang dewasa. Karena kalau kita sudah sadar kita berbuat dosa, it's okay, no problem, ya kan? It's okay not to be okay. Ada tuh drakor di judul lagi. It's okay not to be okay, but don't stay there. Jangan tetap di sana. Amin. It's okay not to be okay, but it's not okay to be stay there. It's not okay untuk kita tetap di sana. Kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu umat Tuhan, teman-teman sesama kita, supaya mengingatkan kita, supaya pertobatan kita itu penuh, sehingga terjadi tadi perubahan budimu, sehingga kamu tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Itu yang penting, saudara. Goals kita di situ. Apa yang baik, yang berkenan, dan juga membedakan. Nah, ini yang paling penting juga. Tadi saya bilang, membedakan, saudara. Tidak semua hal di bumi ini benar. Kita pun sendiri tidak selalu benar, kan? But it's okay, it's okay. Oke, semua bilang, it's okay. It's okay not to be okay. But don't stay there. Gitu. Don't stay there. Jangan tetap di sana, amin. Kita perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Karena diterima apa adanya itu bukan alasan untuk tidak berbaiki diri, ya kan? Seringkali kita pikir, ini kok nggak terima kita apa adanya. Terima kok kita apa adanya, tapi cinta, tapi kasih, nggak apa-apa terima apa adanya, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi itu bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri. Ya. Seringkali orang marah-marah, oh ini tapi diri sebegini, sebenarnya bisa berubah tapi diri, saudara. Itu bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri, saudara. Bukan alasan itu. Amin. Bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri, harus perbaiki diri. Tadi di ayat yang kedua tadi bilang, perbaharuan budimu harus dibaharui, saudara-saudara. Ya kan? Bahkan aplikasi kita, misalnya WhatsApp atau Facebook ini harus ada update kan? Pasti ada update kan? Kalau misalnya ketinggalan update WhatsApp misalnya, nggak bisa fitur baru, kirim WA Anda lift terus, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Telepon tiba-tiba mati, karena aplikasinya tidak diupdate. Apalagi kita semua orang, saudara, harus diupdate, amin? Harus diupdate, harus diperbaharui. Iya toh? Nggak mungkin kita membangun rumah, 500 juta beli rumah, bos kelar rumah. Terus saya biarkan seperti itu. Nggak sapu-sapu, ya kan? Nggak siram bunga, ya kan? Nggak cat rumah, hancur rumah itu. Betul nggak? Perlu ada pembaharuan, perlu ada maintenance, ya kan? Kalau nggak di-maintain, rumahnya hancur juga, saudara. Apalagi jiwa manusia, amin. Tapi kabar baiknya, saudara, Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu baik. Tuhan memberikan matahari bersinar kepada kita, ya kan? Tuhan memberikan hujan. Tujuannya apa? Untuk menjadi berkat. Tuhan memberikan Yesus Kristus kepada kita supaya kita selamat, amin. Itu semua untuk apa? Supaya kita didamaikan dengan Tuhan. Agar pertobatan kita itu dewasa, saudara. Poin yang terakhir, saudara. Kita pertobatan yang dewasa itu harus dibuktikan dengan buah pertobatan. Amin. Buah pertobatan, saudara. Apakah kita selamat karena kita Kristen? Tidak, saudara. Kalau kita lihat di Matius 3 ayat 9 sampai 10, itu perbincangan antara Yohanes Pembaptis dengan orang-orang Farisi ketika dia membaptis orang. Coba ditunjukkan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkat dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Saya mau ganti Abraham dan bapa kami ini, saya ini Kristen. Nah, gitu. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, saya ini Kristen. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang
dan dibuang ke dalam api, saudara. Tidak main-main ini, saudara. Tidak cukup kita jadi Kristen. Tidak cukup kita jadi Kristen. Ada konsekuensi fatal kalau kita tidak menjadi anak Tuhan yang sebenarnya, memiliki pertobatan yang sebenarnya. Penting untuk kita ketahui. Kalau Kristen tidak cukup. Kristen tidak cukup. Jadi orang Kristen nggak cukup sama sekali, saudara. Karena apa? Karena iblis pun percaya kepada Tuhan, saudara. Amin. Iblis percaya. Saya pernah ingat ini khotbah dari pendeta Dede. Iblis itu percaya, gemetar sama Tuhan. Apalagi kita harus juga percaya, gemetar sama Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita nggak bisa menyadari kalau kita berbuat dosa, itu sebenarnya kita menyakiti Tuhan Yesus Kristus. Saya sering ingat loh, kalau misalnya, kalau mau titik-titik saya mau berbuat dosa, itu saya ingat dengan adegan di The Passion of the Christ. Pernah nonton? The Passion of the Christ. Jadi di sini ada scene kalau nggak salah itu di Golgota, Tuhan Yesus mau dipaku, saudara-saudara. Itu Tuhan Yesus dibaringkan. Kalau ada videonya di YouTube boleh ditayangkan. Jadi di situ Tuhan Yesus dibaringkan, tangannya nggak sampai, saudara, di lubang mau dipaku, saudara. Terus tangannya ditarik, saudara, ditarik, patah, saudara, patah tangannya. Kemudian itu di tangannya, saudara, ditancap paku. Kemudian scene-nya diganti lagi, itu palunya itu martelo, saudara, itu dipukul-pukul, saudara, dipukul-pukul, muncrat darah, saudara. Itu jadi kebayang di kepala saya, kalau saya berbuat dosa, itu saya lagi paku tangan Tuhan itu. Saya sedang melakukan tangan Tuhan. Konsekuensi dari dosa itu membuat kita merasa bahwa tidak apa-apa loh. Padahal sebenarnya tangan Tuhan lagi kita paku, saudara. Tangan Tuhan yang lagi kita paku. Apalagi zaman sekarang, ya kan? Di TikTok, di Facebook, di browser, HP yang kita pakai, sangat gampang untuk mengakses misalnya pornografi, saudara. Cuma klik saja udah dapat. Buka Google, cari inilah. Nama-nama artis di Instagram misalnya yang sering sekali pose-pose terbuka. Gampang sekali, saudara, untuk berbuat dosa. Tapi sebenarnya jari kita itu sementara memukul paku ke dalam tangan Tuhan Yesus. It's not okay. It's not okay. Tidak sehat, saudara. Sangat sulit untuk hidup di generasi ini, di mana kita terpapar dengan segala macam sesuatu. Agenda-agenda yang dipakai oleh orang-orang. Kenapa mereka seringkali kita berpikir, kenapa orang-orang seperti ini membuat konten-konten seperti ini? Ya karena ada yang makan, saudara, ada yang perlu. Dan orang-orang ini tersesat hidup mereka. Mereka butuh Tuhan. Amin. Kita juga jangan sampai kita tergoda, tapi kita mempengaruhi teman-teman seperti ini untuk bertobat, saudara. Untuk bertobat. Amin. Amin. Sadar bahwa hati kita ini ngaco, saudara. Ngaco, saudara. Gak beres hati kita. Kita harus untuk berubah. Harus untuk berubah. Karena kalau kita berprogres sama Tuhan, tanpa progres itu cuma proses-proses wacana-wacana saja, saudara. Wacana-wacana. Oh, bagaimana dengan hidup dong? Oh, sementara diproses Tuhan. Sementara diproses Tuhan. Aduh, rohani sekali ya terdengarnya. Rohani sekali. Tapi kalau proses-proses tanpa progres, itu salah juga, saudara. Amin. Karena kalau orang mau progres, itu harus bisa bergerak cepat, saudara. Contohnya move on, kan? Move on dari seseorang misalnya. Harus cepat move on-nya, bukan lihat-lihat lagi, ada di foto. Aduh, kalau move on, bergerak maju, saudara. Ada hal-hal penting yang harus kita lakukan. Karena itu, saya mau tutup dengan ini. Sampai dosa itu terasa pahit dan jijik bagi diri kita, Yesus tidak akan pernah manis buat kita. Sampai dosa itu terasa jijik dan pahit kepada kita,
Yesus tidak akan pernah manis kepada kita. Kalau mau Yesus manis di hidupmu, mulailah merasa jijik dengan dosa. Mulailah untuk menghindar, mencegah diri kamu. Yang paling penting itu bukan saat ketahuan. Yang paling penting itu pertobatan, saudara. Amin. Amin. Yang paling penting itu bukan ketahuan, tapi pertobatan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus.